Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita malam hari ini. Kita ketemu Isa. Saya tidak tahu kira-kira apa ada juga pengajian filsafat atau kuliah filsafat dimanapun yang judulnya adalah Isa. Agak susah nyarinya, tapi ya biar aja. Tema kita kan memang sedang nyari hikmah dimanapun adanya, kita ambil yang baik-baik, yang bagus-bagus untuk kita. Dan tema-tema ini yang jelas pasti bukan pesanan pasar. Jadi pokoknya sakarepnya yang ngomong, tidak ada hubungannya sama tren. Dan saya memang pinginnya ngaji filsafat tidak jadi tren, karena begitu jadi tren, dia akan kehilangan value-nya sebagai filsafat. Filsafat harus jadi elit, tidak boleh jadi tren pasar. Jadi meskipun pasar sekarang ribut apa, kita pura-pura nggak ngerti aja. Toh ngerti juga tiwas bingung. 2-3 hari ini ada 1-2 teman wartawan yang minta saya wawancara tentang Gavatar. Iya. Janjane ya iso, misalnya aku pingin gaya biar diwawancara, terus lah daripada aku acting ngerti padahal ya memang ndak ngerti, mending ndak usah. Meskipun media yang skalanya nasional, daripada membohongi masyarakat seolah-olah ngerti-ngerti padahal ya ndak ngerti. Jadi terpaksa saya tolak. Atau kalau ada di antara kalian yang mau, nanti tak rekomendasikan. Ini Pak yang siap diwawancara Mas tentang Gavatar. Jadi itu. Dan ngaji filsafat ini dibuat santai aja ya, nggak harus serius-serius. Yang waktunya belajar besok ujian ya belajar loh. Jangan dipaksa-paksain ngaji, nanti IP-nya jeblok, yang disalahin ngaji filsafat. Jadi belajar santai aja. Ini anggap aja tombo apa ya? Nggak tombo hati sih, nggak ada apa-apanya sama hati. Anggap aja ini ngaji tombo nganggur. Jadi ono ngaji tombo hati, ini ngaji tombo nganggur. Daripada nganggur ngaji. Hikmah dan manfaatnya pilihlah sendiri. Terus kalau waktunya pulang ya pulang ya, jangan nginep. Nanti dianggap pengajian ini menculik generasi muda untuk ya, padahal kamu pulangnya nongkrong lama, temanmu nyari, jangan-jangan diculik habis pengajian. Jadi ini dibikin santai. Dan saya sering wanti-wanti ngaji ini jangan berhenti di saya ya. Jangan ada otoritarianisme di level apapun, termasuk di ngaji ini. Kalau dalam hidupmu anggap aja saya ini kayak apa ya? Kalau ilmu itu talang juga ndak, paralon bukan ndak. Anggap aja keni, kamu ngerti keni ya? Keni itu sambungannya paralon itu yang kadang ya itu kecil. Jadi ilmumu saya ndak tahu yang kamu jadikan tandon siapa, yang kamu jadikan paralon siapa, yang kamu jadikan keran ilmumu siapa. Tapi pasti bukan saya. Seandainya saya harus terlibat, ya keni wae. Keni itu cuma nyambung sedikit di antara semesta keilmuanmu yang lain. Jadi awas salah niat.
Tidak usah memposisikan saya sebagai orang penting. Dari potongannya tidak mungkin jadi penting. Jadi biasa aja, guru-gurumu masih banyak yang lebih besar, lebih penting, yang harus kalian hargai. Jadi itu patokan-patokannya. Dan selalu saya tekankan, tidak ada tujuannya apa-apa ngaji ini. Tujuannya, kalau bahasaku, pemulung hikmah. Jadi mulung itu kan nyari barang sisa-sisa. Kalau ada yang kecil-kecil yang bisa kita ambil dari semesta keilmuan besar yang bisa kalian temukan di kampus, di TV, di kitab-kitab besar, mungkin kita nyari sedikit-sedikit, kita pulung. Jadi orientasinya ke sana. Oke, malam ini kita ketemu manusia-manusia langit. Kemarin ada yang tanya, Pak, manusia langit kok Nabi Muhammad nggak masuk? Ya, saya kemarin sudah ngomong waktu Maulud Nabi, Nabi Muhammad itu hidupmu. Dia orang yang paling dekat, bukan orang yang levelnya sekarang kamu pelajari, tapi harusnya sudah kamu alami. Maka saya bilang, nikmatilah Nabi Muhammad, alami dia dalam hidupmu. Kalau yang lain mungkin kamu masih belajar, tapi harusnya Nabi Muhammad kamu tidak baru belajar. Dia sudah sangat akrab dengan kehidupanmu. Namanya sudah sangat lekat di mulutmu setiap hari. Semoga juga sudah masuk di hati dan pikiranmu. Dan saya juga nggak akan capek ngomong itu, karena semua mubaligh, semua da'i, semua guru, semua ustadz sudah cerita. Karena saya cuma pemulung, saya cari yang sisa-sisa, sopo ngerti belum diambil nanti tak tunjukin. Maka antara lain ketemulah Nabi Isa. Karena curiga saya, banyak di antara kita yang dalam tanda petik ya, saking tidak sukanya sama sesuatu, terus dibuanglah sesuatu itu semuanya. Padahal mungkin ada bagian-bagian tertentu dari sesuatu itu penting. Banyak manusia hari ini biasanya lebih mementingkan mankola daripada makola. Jadi lebih mementingkan siapa yang ngomong, bukan apa yang diomongkan. Kalau sudah dari kelompok yang kamu tidak seneng, kamu sudah jawab tidak duluan. Kamu sudah anti duluan. Padahal yang namanya hikmah itu kan bisa dari apa saja dan dari siapa saja. Bahkan di Indonesia, di Jawa ini, peristiwa apapun, bahkan yang paling pahit sekalipun, kamu disuruh ngambil hikmahnya. Jadi kalau urusannya hikmah, tidak harus dibatasi tokoh siapa, aliran apa, grup apa, tapi dari apapun dan siapapun, kamu bisa mengambil hikmah. Apalagi dari beliau alaihi salam, Isa. Oke, itu pengantarnya. Ya, jangan khawatir, nanti kita temanya variatif, timur barat terus. Setelah ini saya akan ngomong, saya apa ya kemarin tak rencana, malah lupa lagi karena rencananya berubah-berubah terus. Kemarin yang saya ingat ada yang minta Hitler, saya lupa. Ada yang minta Abu Jahal, ada yang minta, loh ndak apa-apa, setiap tokoh bisa kita ambil hikmahnya kan. Ya nanti next time mungkin entah kapan kita pasti akan ketemu tokoh-tokoh itu. Mungkin yang Hitler nanti kita kelompokkan dengan tokoh-tokoh besar yang jadi kepala negara atau presiden. Mungkin tak jejer sama Soekarno dengan marxismenya, tak jejer sama Lenin, tak jejer sama beberapa tokoh, termasuk mungkin Mussolini dengan fasismenya, dan Hitler dengan nazismenya. Tapi entah kapan, pasti ketemu. Kemudian dalam waktu dekat sebenarnya saya tertarik beberapa tokoh besar mistik Jawa.
Entah mungkin sesi setelah ini atau setelah 2 kali setelah ini. Karena saya tertarik dengan 4 tokoh besar Jawa. Ya nanti kamu tahu sendiri pada saatnya. Cuma malam ini kita awali dulu dengan Nabiullah Isa alaihi salam. Bismillah ya. Saya tidak tahu sejauh mana jangkauan pengetahuanmu tentang beliau ini. Tapi biasanya ketika ngomong Nabi ini, ingatanmu sudah meloncat ke Kristen. Pokoknya kamu anggap dia orang Kristen, padahal Kristen itu lahir jauh setelah Nabi Isa tidak ada sebagai sebuah agama. Beda sama Muhammad yang sejak awal sudah mendeklarasikan membawa Islam. Isa dan Yesus itu sama. Saya lihat ada beberapa tulisan di internet yang anggap Isa itu bukan Yesus. Itu sebenarnya beda dialek. Itu kan kayak Charles. Charles itu kalau di Spanyol jadi Carlos, kalau di Itali jadi Carlo, kalau di Belanda jadi Karel, kalau di Jerman jadi Karl. Ya kan? Di Perancis jadi Karl pakai C. Jadi karepe podo. Isa juga begitu. Aslinya pakai bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Tulisannya Yesua, Iesooa, Yesua. Bahasa asli Aramaiknya nanti jadi Ibrani biasanya disebut Yesua. Di Indonesia kadang-kadang menamai anaknya Joshua. Itu akar kata yang sama. Joshua yang diobok-obok itu, ya itu sumbernya sama Isa. Di bahasa Arab disebut Isa. Nanti bahasa Yunaninya Yesua. Sama, jadi orang sama, dialeknya beda. Ya kalian pasti kenal lah ya, bahwa Yesus, kalau Yesus itu diminutif. Diminutif itu bentuk bikinan dari yang Yunani tadi kan Yesua. Nah nanti begitu masuk ke Barat jadi Yesus. Kemudian orang Arab Kristen tertentu menyebutnya Al-Yasu. Bukan Isa tapi Yasu. Tapi yang paling populer ya Isa. Al-Quran juga pakai istilah Isa. Itu adaptasinya ke dalam bahasa Arab. Kalau ada yang filsafat bahasa atau dari fakultas bahasa di sini, sebenarnya menarik untuk menjelajahi nama-nama orang-orang populer di tradisi yang berbeda. Karena kadang-kadang orang yang kita sebut A di tradisi yang lain disebut B. Dan padahal di A ini kita agung-agungkan, tapi begitu pakai di B kita caci maki. Padahal A dan B ternyata yang dimaksud orang yang sama. Nah, maka syukur-syukur ada yang mau meneliti ke sana. Nanti terbitkanlah buku nama tokoh besar di banyak negara, banyak teritori. Itu biasanya istilahnya beda-beda. Isa, ya kita review sedikit ya riwayat hidupnya, mungkin kalian ngerti. Lahirnya di mana? Bethlehem, Nazaret, Galilea. Itu kan yang sering disebut-sebut di kalian. Daerah Pakistan bagian utara. Kelahirannya monumental karena ya tidak ada bapaknya. Jadi zaman itu orang kaget semua. Kalau hari ini kan ada perempuan hamil gak ada bapaknya kan gak kaget. Ya, akeh tunggale, kamu cepet-cepet nyari iklan yang terlambat bulan, hubungi itu kan. Kalau kalau hari ini gak kaget. Zaman itu takut sekali Maryam itu ketika tiba-tiba Jibril datang ngasih tahu bahwa kamu akan punya anak.
Gimana saya punya anak? Dia dikenal sebagai wanita yang suci, yang mengabdikan dirinya untuk Allah. Maryam ini kan putranya Imron. Imron ini salah satu keluarga yang disebut oleh Al-Quran karena keluarga ini banyak sekali anggotanya yang jadi nabi. Jadi kalau di Jawa namanya terah. Terahnya Imron ini terahnya nabi-nabi. Termasuk nanti ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, dan kawan-kawan. Jadi dia Maryam ini putranya Imron yang diasuh oleh Zakaria. Dia lahir Zakaria karena Imron punya anak Maryam, dia jadi iri terus berdoa biar punya anak dan dikabulkan Allah, nanti lahirlah Yahya, yang kalau dalam tradisi barat dikenal sebagai Yohanes. Dikenal sebagai Yohanes sang pembaptis karena dialah yang membaptis Isa nantinya. Isa dibaptis itu kalau bahasa Islam mungkin dibaiat, ya dengan simbol air, biasanya diperciki oleh air. Isa lahir di daerah Israel kalau hari ini, dekat sama Pakistan. Dengan zaman itu daerah itu adalah provinsi namanya Yudea, jajahannya Romawi. Kaisar Romawi pertama namanya Agustus. Kemudian provinsi Yudea itu gubernurnya namanya Herodes. Dan zaman itu sudah muncul ramalan bahwa sebentar lagi akan lahir raja di atas segala raja, yang menaklukkan semua raja. Itu nanti yang bikin Herodes khawatir, sehingga menjelang dan setelah era kelahiran Isa, dia bikin kebijakan semua bayi yang umurnya 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Cuma Isa ini selamat karena dibawa oleh ibunya ke Mesir. Kalau dalam cerita sama tunangannya, karena Maryam ini gila sudah punya tunangan namanya Yusuf. Setelah itu kisahnya mulai agak remang-remang. Kisah paling populer dari Isa adalah setelah dia umur 30 tahun. 30 tahun saatnya, kalau zaman itu dia sudah bisa jadi imam kalau dalam agama Yahudi. Maka dia 30 tahun muncul, ketemu dengan Yohanes tadi, terus dibaptis, dibaiat. Setelah itu lahirlah kisah dakwahnya selama 3 tahun. Dan di tahun yang ketiga dia mengalami hukuman penyaliban. Jadi sebenarnya efektif dakwahnya Isa itu cuma 3 tahun. Jauh lebih panjang Nabi, karena memang dia berhadapan dengan tidak cuma pimpinan yang sangat tiran, tapi juga umat yang sangat anarkis, yang ingin menangnya sendiri. Makanya ada cerita suatu ketika ada sahabatnya Isa tanya, Isa, sekarang kok zaman kacau luar biasa ya. Dulu zamannya Nabi Yahya yang jadi imam, zamannya Yohanes jadi imam, tertib loh. Sekarang kok kacau, tidak karu-karuan. Jawabannya Isa, loh, dulu zaman imamnya Yahya, umatnya bagus-bagus kayak saya. Sementara sekarang zaman aku jadi imam, umatnya rusak kabeh kayak kalian. Jadi jangan salahkan pimpinan, kamu sendiri yang kayak gitu. Itu ceritanya Isa. Kalau nanti di 3 tahun ini dia didukung oleh muridnya, kalau di Quran namanya Hawariyun. Kalau di kita namanya sahabat-sahabat. Ini sebenarnya kader-kader yang dikader sendiri oleh Nabi Isa, jumlahnya 12. Diambil dari masing-masing sukunya Yahudi yang 12. Karena memang dia kan Nabi, kalau di Quran Nabi untuk Bani Israel.
Dan di antara 12 ini nanti ada yang dalam bahasa yang sejauh kamu tahu hari ini kamu sebut berkhianat. Cuma ada versi, saya dulu pernah baca versi versinya Lia Aminuddin. Pernah ngerti ya Lia Aminuddin yang Jamaah Salamullah itu? Tak pinjem itu sedikit cerita dari sana. Duduk persoalannya Yudas yang dianggap berkhianat pada Isa. Jadi zaman itu kan Romawi yang rajanya namanya Tiberius. Kemudian gubernurnya namanya Pilatus, Pontius Pilatus. Nah, di mana-mana ajaran baru, apalagi orang ngaku nabi baru kan selalu dikejar-kejar. Saat itu untuk melindungi Nabi Isa, Hawariyun yang 12 ini sering nyamar jadi Nabi Isa. Biar nggak ketahuan siapa Isa, akulah Isa. Selalu bilang gitu karena pemerintah sendiri nggak tahu wajahnya yang namanya Isa itu kayak gimana. Kemudian saat itu kebetulan yang kepegang ini si Yudas Iskariot. Yudas ini dipegang, ditekan, disiksa, kamu Isa beneran apa enggak? Saking enggak kuatnya dia disiksa, akhirnya dia terpaksa ngomong, ya saya bukan Isa. Setelah itu dilepaskan. Nah, gara-gara bohong inilah si Yudas itu menyesal luar biasa. Dia merasa sudah mengkhianati Isa. Karena itu, setelah itu dia pasang badan. Setelah itu dia, karena di antara 12 sahabat ini yang paling mirip Isa memang si Yudas ini. Setelah itu kemana-mana dia ngaku akulah Isa. Kemana-mana pokoknya dia berdakwah gayanya kayak Isa, ngaku dirinya Isa, sampai dia ditangkap beneran dan disalib. Jadi itu yang katanya Al-Quran diserupakan. Kamu kan selama ini kan bingung piye yo caranya diserupakan, apa tiba-tiba wajahnya celing berubah jadi Isa atau gimana. Tapi memang dalam cerita Yudas ini yang paling mirip dengan Isa. Walakin subbihalahum kalau bahasanya Al-Quran, diserupakan. Ini saya jujur ngerti kayak gini dari ceritanya Lia Aminuddin. Meskipun babak setelah itu yang kacau, katanya Lia Aminuddin, Isa diangkat ke langit. Oke, kita sepakat itu. Kok cuma kemudian sekarang Isa sudah nitis ke anakku. Nah, anaknya ini alumni UIN Jakarta, namanya Abdul Mukti. Nah, bagi Lia Aminuddin dia ini reinkarnasinya Isa. Sementara dia sendiri ngaku dia adalah reinkarnasinya Jibril. Nah, oke, yo rapopo lah, sing waras ngalahkan kalau sudah kayak gitu. Nah kok kamu marah-marah berarti kamu ikut ndak waras. Ben wae. Oke, nah ada versi lain. Saya mau nyari versi-versi yang sesat-sesat. Ada lagi versi Ahmadiyah. Kalau versi Ahmadiyah sebenarnya Isa ini ndak mati, Yesus itu ndak mati. Jadi dia memang disiksa luar biasa, dipaku tangannya, dipaku kakinya. Sampai maghrib, sore dia dianggap sudah mati sama orang-orang, termasuk yang nyiksa dia. Kan gak ada cerita Yesus dipenggal apa Yesus dibunuh. Nah katanya orang Ahmadiyah, sebenarnya dia itu belum mati, cuma dianggap mati. Dianggap mati, dibungkus kain kafan, terus dikubur. Nah terus sama murid-muridnya yang ngerti bahwa Yesus belum mati, dia diselamatkan, dikeluarkan dari kafannya, terus diajak lari ke Kashmir, India. Nah, di India itulah nanti dia dakwah berpuluh tahun terus meninggal. Buktinya katanya orang-orang Ahmadiyah, ada makam yang disebut makamnya Isa, dan juga ada cerita Raja India, saya lupa namanya, yang sempat ketemu dan berdialog dan Yesus dakwah di sana. Dan juga ada kasus ditemukannya kain kafan yang semula dipakai untuk membungkus Yesus. Namanya kain kafan Turin.
karena ketemunya di Turin, Itali. Yang di kafan itu ada gambar wajahnya Yesus, wajahnya Isa. Nah itu kalian carilah di blog-blog yang kontroversial, itu banyak cerita tentang kain kafannya Yesus. Kalau versinya orang Kristen sendiri, ya yang disalib dan terbunuh itu Isa. Tapi 40 hari setelah itu, 3 hari setelah itu bangkit, 40 hari setelah itu naik ke langit. Bangkitan Isa Al-Masih. Jadi itu ceritanya Isa. Kalau pakai hadis, wajahnya Isa itu kulitnya putih kemerah-merahan. Cari di hadis-hadis Isra Mi'raj itu kan Nabi ketemu Nabi Isa di, saya lupa langit keberapa itu. Kalau gambarannya Nabi Isa itu kulitnya kemerah-merahan, memang putih kemerah-merahan, ganteng luar biasa, rambutnya lurus sebahu, terus dibelah tengah. Ngerti ya? Di belah tengah kayak Rano Karno zaman dulu. Jadi ya, yang kayak bokong itu loh, dipecah 2 sama rata. Iya. Ya kalau zaman saya Alia dulu, kalau ada temen rambutnya dianu kan, wah rambutnya gaya bokong. Jadi terus wajahnya wajah yang sangat teduh. Gimana ya, susah menggambarkan. Di beberapa cerita digambarkan bahkan seolah-olah orang melihat tetesan air di wajahnya. Itu sebenarnya sebuah metafor untuk menunjukkan wajahnya sangat teduh, murah senyum. Itu sosoknya Isa yang cerita Kanjeng Nabi sendiri waktu dia ketemu di Isra Mi'raj. Oke, bismillah kita mulai. Ceritanya panjang kalau tokoh-tokoh langit, karena kamu jarang dapat informasi kayak Zarathustra kemarin. Dan jangan salah, ketika Isa lahir, yang melihat bintang terang pertama tentang kelahiran Isa, kemudian datang ke tempat Isa lahir yang disebut di kandang apa itu orang-orang Majusi yang pertama ketemu, yang pertama menengok. Jadi masih ada sambungannya sama minggu lalu ketika kita ngomong Zarathustra. Oke, bismillah. Ini nanti slide-nya saya bikin gundulan dalam arti mungkin itu ada di Perjanjian Baru yang mana, ada di yang mana, cuma tak buang semua labelnya. Karena kayak tadi, kita tidak akan sibuk dengan bungkus, kita akan sibuk dengan isinya saja. Karena biasanya psikologis, kalau tak kasih dalam tanda kurung Markus pasal ke-7 ayat ke-3, itu kamu sudah males duluan. Biasanya kalau ada kata-kata Markus, kata-kata Lukas, itu kan kamu males duluan. Dan itu psikologis. Makanya bajunya tak buang semua, biar terasa hikmahnya. Yang tertarik, ingin serius, ya kamu belajar sendiri, kajilah sendiri. Sejauh mana dari mungkin Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama. Jadi baju itu penting, tapi sepenting-pentingnya baju, lebih penting isinya. Bungkus itu penting, tapi setinggi apapun levelnya bungkus, itu lebih penting isinya. Yo, sama-sama penting, tapi derajatnya beda. Sebagus apapun bajumu, kalau isinya jelek ya, isinya tidak cakep ya, eman-eman kan gitu. Jadi makanya saya tadi bilang jangan undur mankola. Mankola itu bungkus, perhatikan makola. Jadi baju itu tidak penting. Karena ada cerita seorang sufi, namanya, malah cerita tidak apa-apa lah. Ada sufi namanya Sayyar bin Dinar. Jadi dia ini sufi, gelarnya bin Dinar. Mungkin masih ada genealogi sama Malik bin Dinar. Tapi memang dia kaya. Sufi kaya raya, muridnya banyak. Sufi itu kan biasanya pakai baju jelek, qanaah, zuhud. Tapi kalau Sayyar bin Dinar, dia selalu pakai baju wow, baju luar biasa indah, luar biasa bagus. Padahal muridnya bajunya jelek-jelek.
Suatu ketika ada yang mencela, ada yang ngeritik dia. Sampean ini gimana? Katanya sufi, bajunya kayak gitu. Jangan-jangan bohong aja, sampean itu cuma acting aja. Selama ini sampean gak anu duluan. Katanya saya pindah. Nah itulah yang tak cari. Lecehkanlah aku, anggap aja aku itu sufi palsu, sufi rendah, orang gak ada harganya. Dan itulah yang tak cari selama ini. Kalau aku pakai baju jelek, pakai wool, pakai yang jelek-jelek itu kan kamu nganggap, wah ini sufi beneran, sufi luar biasa. Karena itulah aku pakai baju yang kayak gini, biar kamu anggap, wah ini sufi apa. Biar aku tidak jadi sombong. Jadi tidak sombongku itu justru kalau pakai baju bagus kayak gini. Jadi nggak harus baju jelek. Ya itu namanya casing kan tadi, bungkus. Jadi bungkus itu tidak penting. Sayyar bin Dinar, sebenarnya itu makomnya sudah tinggi. Cuma ada yang lebih tinggi dari itu. Yang lebih tinggi dari Sayyar itu Rumi. Kalau Rumi, dia sudah tidak peduli lagi komentar. Tidak peduli lagi, tidak ingin dikomentari jelek, tidak ingin dikomentari bagus, peduli amat dengan komentar. Itu makomnya lebih tinggi lagi gitu. Jadi di bawah itu ada pengen dilihat jelek. Yang ini terserah kamu nganggap aku jelek atau nganggap aku bagus. Yang penting hubunganku sama Allah. Itu makom yang lebih tinggi dari Sayyar bin Dinar. Oke, yo kapan-kapan ada sesi khusus lah untuk tasawuf yang falsafi. Bismillah, kita mulai Isya ya. Sebenarnya slide-nya banyak dan panjang. Nah, sekarang ngaji sebentar. Sekali-sekali ngaji beneran, judulnya ngaji ya. Saya artikan sebentar, nggak akan saya jelaskan panjang, di tafsir-tafsir banyak. Kita lihat identitasnya Isa dalam Al-Quran. Idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasyshiruki bi kalimatin minhu ismuhul masihu Isa ibnu Maryam. Nalikane wis ngendika sapa al malaikatu malaikat. Lho kan gitu kalau di pondok Izqalat lan nalikane ngendika sapa al malaikatu malaikat ya Maryamu he Maryam. Innallaha sak temene Gusti Allah. Khobare inna iku yubasysiruki. Saya kapan-kapan ngaji gitu. Sudah lama saya tidak ngaji model pesantren. Ketika malaikat tiba-tiba ujuk-ujuk datang pada Maryam, kemudian bilang, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan engkau, ngasih kabar gembira padamu bi kalimatin minhu, dengan satu kali. Kenapa bi kalimatin? Karena adanya Isa di kandungannya Maryam itu hanya gara-gara satu kalimat. Kalimatnya apa? Kun fayakun. Jadi menggembirakan engkau dengan satu kalimat. Ya kalimat itu nanti dari kun wujudlah Isa di perut. Kalau manusia bikin anak kan gak bisa cuma kun, harus prosesnya panjang dan ya oke. Wis pinter mulai jadi filosof sekarang. Oke, di kalimatin minhu ismuhu al-masihu Isa ibnu Maryam. Al-Masih, Isa Al-Masih bin Maryam, wajihan fit dunia. Dia akan jadi orang yang terkemuka dari akar kata wajah. Wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wa minal muqarrabin, dan termasuk orang-orang yang bukan orang muqarrib, orang yang mendekatkan diri, tapi orang yang didekatkan oleh Allah pada dirinya sendiri. Muqarrabin itu, kamu kan selalu disuruh muqarrabah, mendekat pada Allah. Tapi khusus untuk level nabi-nabi itu dia muqarrabin. Allah mendekatkan dia padanya, mendekatkan mereka padanya. Ayat selanjutnya, biar ada barokahnya ngajinya ya. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas solihin. Dan dia bisa ngomong
dengan orang lain, ngomong dengan manusia fil mahdi, baik sekarang ketika masih ketika masih dalam buayan, maupun wakahla, maupun sudah dewasa, wa minas solihin, dan termasuk orang-orang yang soleh. Jadi sudah dikasih tahu duluan, jangan khawatir. Besok dia sejak bayi sudah bisa ngomong dan akan jadi orang soleh. Wa qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Dan Maryam berkata, ya Tuhan, gimana saya bisa punya anak walam yamsasni bashar, dan gak ada cowok yang menyentuhku pun sedikit pun. Saya nggak ada yang nyenggol aku sedikit pun, gimana aku bisa punya anak? Qala kadzalikillahu yahluku mayasya. Katanya Jibril, ya seperti itulah Allah menciptakan apa yang Dia inginkan. Idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menghendaki, kun fayakun. Dan nanti Isa ini jangan khawatir, wa yu'allimuhul kitabah wal hikmah wat taurat wal injil. Allah akan ngajari, jadi Allah langsung yang ngajari Alkitab, ayat-ayat tertulis, wal hikmah, kemampuan akal yang luar biasa sehingga bisa menangkap ayat-ayat yang tidak tertulis. Kitab wal hikmah. Jadi Nabi Isa itu hakim, filosof pasti, cuma kefilsafatannya diajar langsung oleh Allah. Semua nabi juga begitu. Dia dapat hikmah dari Allah. Kan katanya Al-Quran, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairon katsira. Siapapun yang dikasih hikmah oleh Allah, dia dapat hikmah yang banyak, dia dapat kebaikan yang sangat banyak. Cuma karena kita bukan nabi, maka kita belajar filsafat sendiri, belajar hikmah sendiri. Kita ngambil dikit-dikit satu-satu hikmah yang mampu kita raih. Oleh Allah dikasih alat akal. Wa Taurat wal Injil. Oke. Ini ayat ngomong tentang mukjizat-mukjizatnya. Wa rasulan ila bani Israila. Kemudian dia akan bilang, Anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Ini buktinya, karena orang Bani Israel itu ngeyel, oleh Allah dibekali beberapa mukjizat. Yang pertama, Ani ahluku lakum minat tini kahayati toiri fa'amfuhu fihi fayakunu toiron biidznillah. Jadi aku akan menciptakan bagi kalian tanah yang dibentuk kahayati toiri, seperti bentuknya burung. Fa'amfuhu fihi, terus tak tiup tanah itu, fayakunu toiron biidznillah. Jadi di antara mukjizatnya Nabi Isa itu, dia ngambil tanah lempung, dibentuk-bentuk kayak burung, terus ditiup, jadi burung beneran. Bukan jadi korbuser. Itu asli mainnya, tidak ada tipuan, langsung dari Allah. Itu untuk bikin Bani Israel yakin. Jadi bisa menghidupkan burung. Apa enak bahasamu? Karena menghidupkan burung konotasimu beda. Bisa membikin burung hidup, podo ae ya. Iyalah, pokoknya bisa bikin burung. Nah, intinya gitu. Biiznillah, semua dengan izin Allah. Oke, wa ubriul akmaha wal abroso, dan menyembuhkan orang sakit jiwa, sakit gila, dan sakit lepra. Stres. Jadi Nabi Musa bisa menyembuhkan orang stres, orang sakit jiwa, dan orang lepra. Zaman itu lepra itu wabah yang tidak tersembuhkan, bisa disembuhkan oleh Nabi Isa. Dan yang dahsyat adalah wa uhyil mauta. Banyak sekali cerita-cerita ketika Nabi Isa menghidupkan orang mati, semuanya biidznillah. Wa unabbiukum bima ta'kulun wa ma tadakhirun fi buyutikum. Dan aku bisa menginformasikan apa yang kamu makan, apa yang kamu simpen di rumahmu. Kamu datang padaku, tadi kamu mesti makannya di angkringan, habis nasi kucing 3 tapi ngomongnya 2, kemudian itu Nabi Isa bisa.
Apa yang kamu makan, apa yang kamu simpen di rumah, itu bisa nebak. Kamu menyembunyikan uang 100.000 di bawah bantalmu, toh itu Nabi Isa ngerti. Kamu nyimpen gambar-gambar itu di laptopmu, toh itu Nabi Isa ngerti. Jadi wa matatakhirun fi buyutikum. Hati-hati loh, besok Nabi Isa turun di akhir zaman. Kalau ketemu kamu bisa ditebak. Makanya jangan nyimpen yang jelek-jelek. Oke, inna fi dzalika la ayatan lakum. Semua itu bukti bagi kalian in kuntum mukminin. Kalau kalian percaya. Semua yang disebut di atas tadi kan gak masuk akal semua. Maka percaya atau tidak percaya? Kalau kamu beriman pasti percaya. Bahkan kalau kamu beriman, kamu tidak butuh bukti-bukti itu. Oke, terus wa musaddiqon lima baina yadaya minat Taurat. Jadi Nabi Isa tidak membawa syariat baru, dia membenarkan Taurat yang sudah ada sebelumnya, sambil melakukan revisi beberapa. Wali ukhilalakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Ada beberapa yang sudah diselewengkan, yang harusnya halal diharamkan, itu diluruskan. Harusnya mungkin masih lurus, kamu anggap sesat. Harusnya masih baik, kamu anggap jelek, itu diluruskan oleh Nabi Isa. Wajitukum bi ayah mir rabbikum fattaqullaha wa atiun. Innallaha rabbi wa rabbukum. Ini sebenarnya menegaskan bahwa bukan aku loh Tuhannya, aku ini cuma utusan Tuhan. Wa hadza siratul mustaqim. Nanti di surat Maryam atau surat As-Saff itu Allah melakukan drama. Dia bertanya pada Nabi Isa, wahai Isa, apa kamu dulu di dunia bilang bahwa Tuhannya kamu? Kan terus Nabi Isa bilang, tidak ya Allah. Seandainya aku ngomong, panjenengan kan juga sudah ngerti. Tidak perlu tanya saya. Oke. Ini yang tentang Hawariyun. Falamma ahassa Isa minhumul kufro qala man ansori ilallah. Setelah Isa merasa dakwahnya kok tidak terlalu sukses ya, banyak yang masih kufur. Terus Isa bilang, man ansori ilallah. Siapa yang mau nolong saya? Ilallah, berhadapan dengan Allah. Qolal hawariyuna nahnu ansorullah. Tadi 12 sahabat tadi yang disebut hawariyun bilang, kita lah yang akan nolong. Amanna billah, kita beriman pada Allah. Washhad, dan bersaksilah, dan saksikanlah bi anna muslimun. Kalau hari ini ada da'i yang bilang ishadu bi anna muslimun, itu kalau bagian dari ayat ini sebenarnya itu niru-niru orang Hawariyun, anak buahnya Nabi Isa. Bukan Islam hari ini yang kamu maksud. Oke, yang helmnya ngadep ke atas silahkan diluruskan, daripada kamu nanti mandi. Oke, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'as syahidin. Itu doanya. Ini saya sebut sekalian, tak tambah satu, surat As-Saff. Seperti apa sih posisinya Nabi Isa itu? Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum. Posisiku musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat. Tugasnya musaddiq, membenarkan Taurat. Yang kedua apa? Mubasyirun birasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa itu punya dua tugas. Yang pertama, meluruskan penyelewengan terhadap Taurat. Yang kedua, memberi kabar gembira bahwa besok akan datang Nabi setelah aku, namanya Ahmad, Muhammad. Kemarin waktu Maulud sudah saya jelaskan rahasia nama Ahmad. Cuma karena yang dihadapi ini orang Bani Israel, falamma ja'ahum bil bayyinat,
Ketika bukti-buktinya jelas bahwa bukti Nabi Isa itu nabi, bahkan belakangan juga terbukti benar datang nabi namanya Ahmad Muhammad, qalu hadza sihrum mubin. Orang Bani Israel itu bilang ini adalah sihir yang nyata. Ini mesti bikinan, ini mesti sihir. Oke, itu ngaji kita tentang Isa yang dari Al-Quran. Biar nanti gak dimarahi orang-orang, kok referensinya Injil semua, Bible semua, ada Qurannya loh, jangan khawatir. Oke, itu versi Al-Quran. Jangan salah, Nabi Isa disebut lebih banyak daripada Nabi Muhammad kalau dalam Al-Quran. Ranking 1 Nabi yang paling banyak disebut Al-Quran itu Nabi Musa. Ranking 2 Nabi Isa. Ranking 3 nggak ada pialanya, jadi nggak usah disebut. Oke, bismillah. Sekarang kita mulai masuk ke beberapa ajaran yang menurut saya agak umum dan universal dari Isa, Yesus, kalau lidahnya orang Barat. Kita mulai dari sini ya. Beberapa sangat sering kalian dengar, apalagi mahasiswa-mahasiswa perbandingan agama, mahasiswa studi agama, pasti sudah menjelajahi ini. Cuma malam ini kita jelajahi beberapa asumsi-asumsi besar, ajaran-ajaran dasar. Siapa tahu kita bisa ambil hikmahnya. Kalau Islam punya konsep khilafah, orang Kristen juga punya. Namanya kerajaan Allah ya, mereka baca kerajaan Allah. Allah kerajaan. Yang kedua kerajaan Allah ini kalau kadang disebut juga kerajaan surga. Kalau orang Kristen lebih suka menyebutnya kerajaan Allah. Kalau orang Yahudi lebih suka menyebutnya kerajaan surga. Kadang-kadang juga pakai istilah kerajaan langit, cuma jarang pakai istilah kerajaan langit. Mungkin khawatir rancu sama Sun Gokong dan kawan-kawan itu kan juga ada kerajaan langitnya. Apalagi sekarang sudah orang ngerti ternyata langit itu bukan sesuatu yang bisa diakses. Kamu ke atas kan nggak pernah ketemu langit. Ya, langit itu di mana ya? Kalau Isra Mi'raj langit lapis ketujuh itu kan kamu pening sendiri mikirnya. Oke, kalau kamu bingung jawab yang Isra Mi'raj langit ketujuh itu apa, ya kayak Nabi Isa tadi, kamu percaya apa enggak? Kan itu aja. Dia benar bagi yang percaya, enggak benar bagi yang tidak percaya. Apa sih kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah itu, kerajaan Allah adalah ketika semua hukum Tuhan jalan. Apakah hukum Tuhan yang disebut sunatullah berhubungan dengan mekanisme alam, ataukah hukum Tuhan dalam bentuk moralitas yang harus dijalani manusia, muamalah, ataukah hukum Tuhan dalam bentuk perilaku yang harus dilakukan manusia dengan orientasi vertikal yang namanya ibadah. Ketika perilakumu ibadah dan muamalah sesuai dengan kehendaknya Tuhan, dan dunia alam semesta ini berjalan sesuai sunnatullahnya, itulah namanya kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan surga. Jadi di Alkitab sering disebut Allah yang aktif memerintah di dunia. Jadi yang di sekelilingmu ini semua yang terjadi itu sejalan dengan kehendaknya Allah. Kalau alam semesta kan pasti sejalan. Yang bisa tidak sejalan, yang bisa membantah dan ngeyel, itu satu-satunya manusia. Manusia itu tidak cuma bisa membantah dan ngeyel, bahkan dia bisa ngerusak yang sudah sesuai dengan hukum Allah. Dia rusak sehingga jadi nggak sesuai. Maka yang perlu digarap itu manusianya untuk mewujudkan kerajaan Allah. Jadi Allah yang aktif memerintah di dunia. Dan
Kalau di Nasrani, kerajaan Allah itu ya bisa di dunia sekarang, bisa besok di akhirat, bisa dalam dirimu sendiri. Kalau di dunia sekarang ya seperti tak jelasin tadi, kalau di surga itu otomatis semua pasti sesuai dengan kehendak Allah. Kalau dalam dirimu sendiri, itu dirimu kan jagat kecil. Diri kita ini kan kayak alat semesta dalam bentuk kecil. Ada fisiknya, ada mekanisme rohaninya, ada mentalnya, ada. Yang dunia fisik ya jalankan sesuai sunatullah. Kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum, kalau pingin kawin ya kawinlah. Kalau punya uang, kalau punya pacar, lo ya kan. Kalau merasa kesepian, carilah teman. Itu kan dimensi-dimensi sunatullah fisik. Mungkin ada dimensi mental, ada dimensi rohani. Kelola itu sesuai kehendaknya Allah. Maka kamu sedang mendirikan kerajaan Tuhan dalam dirimu. Ini nanti kalau pendeta-pendeta menjelaskan ini semangat, mesti kayak di TV zaman dulu, sekarang tidak ada. Yang ada tante-tante itu yang bilang saudara-saudara, ya itu yang dijelaskan kan ini biasanya. Saya tidak tahu sekarang ada di mana beliau ya. Itu kan menarik, kalau siang-siang ngantuk-ngantuk, minggu-minggu habis jalan-jalan nyetel kan ada itu di TV. Oke, intonasinya kan tidak terlupakan. Kerajaan Allah. Yang selanjutnya, ini kalian dengar sering dari teman-teman Kristiani. Ini konsep dasar juga. Mirip kayak di Islam bahwa manusia itu citra Tuhan di muka bumi. Ya kan? Makhluk di antara semua ciptaannya Allah yang paling mirip dengan dirinya itu manusia. Dirinya pasti bukan fisik, jadi bukan wajah. Karena Allah pasti tidak punya fisik kayak kalian. Di Quran disebut Allah punya tangan, punya mata, pasti tidak kayak kita. Jadi kemiripan itu pasti di luar itu. Maka jangan dibayangkan Allah tinggi besar, jenggotnya panjang. Dulu kamu kecil mungkin gitu kan. Bayangkan Allah itu di atas besar, ngelihat ke bawah, jenggotnya panjang, rambutnya panjang, pakai jubah. Enggak. Jangan dibayangkan fisik. Kita mirip Allah tidak dalam hal fisiknya. Di beberapa konsep, paling tidak di 4 hal itu. Yang pertama, dalam hal spiritualitas, dalam hal kecerdasan, akal, punya keinginan. Kita punya keinginan, Allah juga punya keinginan. Dalam hal pengetahuan dan cinta, kita tahu sesuatu, Allah maha tahu. Kita cinta sesuatu, Allah maha cinta. Dan yang keempat, dalam hal kebebasan. Kita oleh Allah dipinjemi kebebasan. Itu yang bikin kita mirip Allah. Ya yang bebas sejati jelas Allah. Dia tidak ada yang mengikat apapun dan satupun. Kita manusia itu bebas tapi dipinjemi, pinjaman. Jadi kita dikasih akal untuk milih, diizinkan untuk ingin sesuatu, suka tidak suka sesuatu, tahu dan tidak tahu sesuatu, mencintai sesuatu. Dan kita punya dimensi khusus namanya spiritualitas. Satu-satunya yang punya 4 ini hanya manusia, tidak ada yang lain. Hewan, tumbuhan, apalagi benda, tidak ada satupun yang itu. Binatang kadang-kadang ada yang seolah-olah punya akal ya Pak, enggak. Kalau punya otak iya, tapi kalau punya akal enggak. Maka enggak bisa berkembang. Sak pinter-pinternya monyet sejak dulu juga seperti monyet. Kalau ada monyet pakai baju, itu yang ngasih baju manusia. Kalau ada lumba-lumba yang bisa ngitung, itu yang bikin bisa ngitung kan juga manusia, dilatih instingnya. Dia tidak punya inisiatif sendiri. Kalau nggak percaya, kali-kalian apa bagi-bagian. Kalau lumba-lumba biasanya tesnya, ayo 3 tambah 3 kan gitu. Itu teslah sendiri. Misalnya ada lumba-lumba, coba berapa akar 4, akar 3, nggak bisa dia. Sing iso manusia.
Jadi spiritualitas apa lagi? Hanya manusia yang punya. Semua yang selain manusia tidak ada pilihan. Hidupnya pasti seperti itu, dan hidupnya pasti merealisasikan, mewujudkan sunnatullah. Sehingga dalam konsep kita, semua makhluk itu bertasbih, semua makhluk itu tunduk patuh pada Allah. Karena memang dia tidak punya alternatif lain, hanya itu. Beda sama manusia. Maka manusia itu semacam citranya Tuhan. Kalau di kita, manusia itu khalifah, wakilnya Tuhan. Wakil itu kan ya paling tidak kan mirip sama yang diwakili dikit-dikit. Kalau beda sama sekali nggak bisa mewakili. Allah kuasa, karena kita wakilnya Allah, kita dikasih kekuasaan oleh Allah. Meskipun tidak sebesar kekuasaannya Allah. Kamu kan bisa kuasa sesuai jangkauanmu, sesuai kapasitasmu. Oke. Jadi spiritualitas, akal dan keinginan, pengetahuan, cinta dan kebebasan. Kayak minum ini kan akalku yang dulu bilang haus minum, akal. Pengetahuan, karena aku tahu aku butuh minum. Dan kebebasan, mau minum beneran apa nanti saja kan terserah aku. Akal yang bilang kadang haus tapi tidak usah minum, nantilah. Ini yang binatang tidak punya, tumbuhan tidak punya. Bebek itu kalau mau minum ya minum aja, nggak pernah mikir sekarang apa buat nanti aja ya, eman-eman enggak. Minum ya dia minum aja, insting. Dari situlah nanti sumber hisab itu nanti dari sini semua. Urusan fisikmu nggak akan dihisab oleh Allah. Kamu jelek, rambutmu keriting, hidungmu pesek, itu nggak akan dihisab oleh Allah. Jadi gak pernah ditanya kenapa hidungmu pesek, gak pernah ditanya kenapa kulitmu hitam, gak pernah. Yang ditanya apa? Spiritualitasmu. Akalmu kamu gunakan untuk apa? Pengetahuan yang dianugerahkan padamu kamu pakai untuk apa? Apa yang kamu cintai dan tidak kamu cintai, mengapa? Kok ada selain aku yang kamu cintai? Kebebasanmu kamu pakai buat ngapain aja? Nah itu Allah yang menghisapmu nanti. Kalau fisik Allah gak akan tanya. Fisik itu termasuk ranah sunnatullah yang kamu gak bisa nolak. Kulitmu hitam itu kan sudah mau gak mau ya hitam itu. Bahwa kamu berusaha memutihkan jangan percaya. Kamu pakai obat-obatan, kamu agak susah. Itu sudah. Dan Allah gak akan, jangan khawatir, jangan takut kalau kamu jelek, kamu kulitmu hitam, kamu tidak salah apa-apa. Jadi kalau ada orang bilang kamu kok jelek banget toh, jangan minder, jangan takut. Emangnya salahnya apa kalau kamu jelek? Ya memang aslinya begitu. Ya kan? Kalau ada orang bilang kamu jelek, bilang aja salahku di mana kalau aku jelek itu. Iya. Yang kamu lecehkan itu siapa? Aku apa yang bikin aku, kan gitu. Loh iya kan? Loh kalau ada laptop jelek, kualitasnya kacau, itu yang salah apa laptopnya? Kan enggak. Yang salah yang bikin laptop. Maka manusia nggak boleh saling melecehkan, saling mencaci maki, khususnya untuk urusan fisik. Karena kamu nggak ikut bikin. Rancangannya juga bukan dari kamu. Ya kan? Kamu kan cuma kalau manusia kan cuma mewujudkan prosesnya, tapi detailnya kan Allah yang ngatur. Sak pinter-pinternya orang kan tidak bisa ngatur. Misalnya saya bikin anak kulit hitam aja deh, tidak iso. Kulitnya sehitam apa yo, rancangannya yang di atas. Jadi yang dalam kuasamu 4 ini. Kamu punya spiritualitas, tapi kamu arahkan kemana spiritualitasmu, itu dalam kekuasaanmu. Nah itu konsep kunci juga yang dibawa oleh Isa. Ajaran-ajarannya Isa nanti 90% sebenarnya urusan akhlak. Maka Isa banyak disukai oleh para sufi. Beberapa sufi itu benchmarknya adalah Isa. Bukan apa-apa, karena Isa berhadapan dengan Yahudi yang kalau bahasa sekarang sangat fikih sentris. Jadi formalisme beragama
yang sering dijadikan dalih untuk menindas. Aturan-aturan agama yang dijadikan alasan untuk menyusahkan orang lain. Disitulah Isa datang untuk memperingatkan bahwa fikih itu hanya bagian kecil, bagian dan tidak utama. Yang utama itu akhlak. Maka ajaran-ajaran Nasrani, ajaran Kristen itu sebagian besar fokusnya di akhlak. Tidak ada variasi ibadah yang luar biasa kayak yang kita miliki di Islam. Jadi Islam itu agak ke tengah. Yahudi itu sebenarnya lebih kaku dari kita. Ritual fikihnya, ritual beribadatannya sangat kaku. Sementara yang Isa ini sangat cair di sufinya. Nah, Islam datang mengakomodir keduanya. Ya jangan terlalu ekstrim begitulah. Ya kadang ada fikihnya, kadang ada sufinya. Itu ngumpul di Muhammad. Dan prinsipnya apa nanti kalau di Isa, prinsip moral yang paling utama ada nanti yang ini dipakai di barat sampai hari ini, namanya golden rule, aturan emas. Kamu yang tidak pernah kuliah etika, yang tidak pernah belajar tata krama, bergaul dengan orang lain, muamalah, sebenarnya cukup kamu paham ini untuk hidup yang baik dengan orang lain. Golden rule. Ayatnya kalau di Alkitab bunyinya itu, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Kalau bahasa Jawanya, kalau kamu tidak mau dijiwit, ya jangan jiwit. Kalau kamu nggak mau aliranmu, kelompokmu, madhabmu dicaci maki orang, ya jangan mencaci maki aliran kelompok madhab yang lain. Itu sudah golden rule. Jadi sebelum melakukan sesuatu, coba dicek. Kalau itu ditimpakan padamu, kamu merasa enjoy enggak? Nah itu, kalau kamu merasa enggak enjoy, jangan dilakukan pada orang lain. Pasti itu salah, pasti itu keliru, pasti tidak bermoral. Jadi, kalau kamu selingkuh sama pacarnya temenmu, seandainya dibalik pacarmu diselingkuhi temenmu, apa ya kamu mau? Nah, kalau ingat itu kan kamu nggak jadi selingkuh. Jadi itu namanya golden rule. Dan kalau apalah uangmu diambil orang, kamu tidak suka, ya kamu jangan ngambil uangnya orang lain. Kalau dan yang sejenis itu, semuanya pokoknya prinsip moral paling gampang itu apa yang tidak suka dilakukan orang lain padamu, jangan kamu lakukan pada orang lain. Oke, itu golden rule, simple universal ethic. Jadi ringkasan semua teori etika itu ada di sini, di golden rule. Di semua peradaban, di semua tradisi ada. Saya ada gambarnya, cuma tulisannya kecil-kecil. Kalau kamu nanti ngopi, kamu besarkan sendiri. Semua agama sebenarnya nyawa etiknya ada di golden rule. Kalau di Islam kan itu pakai hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kamu tidak disebut orang beriman sebelum kamu melakukan semua yuhibbu li nafsi, melakukan sesuatu untuk orang lain seperti sesuatu yang kamu cintai untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kamu tidak suka disakiti orang, jangan menyakiti orang. Kalau kamu menyakiti orang, berarti kamu la yu'minu, tidak termasuk orang yang beriman. Kalau kamu tidak suka aliranmu, kelompokmu, madhabmu dicaci maki orang, jangan mencaci maki aliran madhab kelompoknya orang lain. Kalau kamu mencaci maki, kalau pakai hadis Nabi tadi, berarti apa? Kamu sebenarnya la yu'minu, tidak termasuk orang yang beriman. Nah itu prinsip. Itu di semua agama ada. Ada Bahai, ada Hinduisme, Buddhisme, Konfusianisme. Hampir semua berporos pada golden rule. Yo, kalau ada yang minat nulis, silahkan tulislah satu buku dengan judul itu dari semua tradisi. Bagaimana prinsip golden rule itu dalam tradisi agama-agama.
besar. Tulisannya kecil-kecil, saya tidak bisa baca. Tapi karena gambar nanti bisa kamu besarkan. Oke, jadi itu nyawa moralitas. Untuk kita hidup bermoral. Sekarang kita masuk ke ajaran yang lain. Sebagian besar sebenarnya ini tak ambil dari The Sermon of the Mount, kalau bahasa Inggrisnya. Jadi terjemahannya khotbah di atas bukit. Jadi di antara khotbahnya Isa yang paling terkenal suatu ketika adalah khotbahnya di atas bukit. Jadi ketika dia naik ke atas bukit, terus orang-orang pada ngejar dia semua dan ratusan orang ngumpul di situ, terus dia berkhotbah, dikenal sebagai khotbah di atas bukit. Dan ini nanti yang menginspirasi Kunto Wijaya nulis novel Khotbah di Atas Bukit. Ada yang pernah baca novelnya? Belum ya? Yang tokohnya Barman sama Poppy. Barman ini orang tua yang sama anaknya dikasih asisten Poppy, cewek kinyis-kinyis yang luar biasa seksinya, yang nanti Barman ini akhirnya melakukan khotbah di atas bukit. Ya kamu cari sendiri novelnya. Yang nulis Kunto Wijaya. Saya tidak tahu yang kamu baca buku apa aja ya kalau di rumah ya. Kamu bacanya cuma WA sama Facebook terus itu. Oke, sebarkanlah. Kan mesti gitu, no email-email itu. Iya, emangnya siapa kok merintah-merintah orang suruh nyebarkan? Iya. Oke, kita lihat sekarang. Khotbah di atas bukit. Ini bagian paling awal. Setelah ada narasi tentang bagaimana Isa naik ke atas gunung kemudian balik, ternyata orang-orang sudah banyak, maka dimulailah khotbah. Ini kalimat-kalimat awalnya semacam ini. Siapa saja sih orang yang berbahagia itu? Katanya Isa. Jadi kalau ada orang ceramah kok terus diawali hadirin yang berbahagia, jangan-jangan inspirasinya dari sini. Ya, karena kalimatnya Isa itu diawali dari berbahagia. Cuma kalau hadirin yang berbahagia kan nggak dijelaskan bahagia apanya, siapa yang bahagia. Ini lagi sumpek utang duit, orang bayar-bayar berbahagia ndase kono. Oke, jadi berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah pemilik kerajaan surga. Jadi jangan sumpek kalau kamu dapat anugerah miskin. Itu alamat Allah sayang kamu. Ujianmu semakin sedikit, pertanyaannya besok semakin pendek. Jadi berbahagialah orang yang miskin, karena merekalah pemilik kerajaan surga. Jadi kalau hari ini ada yang bokek, dompetnya tipis, berbahagialah. Loh, kan gitu memang fatwanya Nabi Isa. Jangan kebalik. Kalau kamu uangnya banyak baru bahagia. Justru uangmu sedikit, bahagialah. Semakin sedikit yang kamu pikirkan. Kalau uangmu banyak kan kamu mikir macam-macam. Tidak punya uang, mikirnya lebih simpel. Gimana caranya cari uang, kan itu aja. Tapi kalau uangmu banyak, kamu harus mikir cari uang lagi dan mikir cara membelanjakan uang. Yang ada di pikiran, yang jadi pikiranmu sekarang pasti lebih sedikit daripada orang-orang kaya. Karena orang kaya urusannya lebih banyak. Jadi berbahagialah kamu. Oke, kalau orang kaya itu nyari waktu kayak kalian untuk nongkrong, nonton TV, santai-santai, jam 8 masih tidur, itu tidak bisa. Orang kaya tidak bisa. Kenapa kamu kok masih bisa bangun jam 7? Karena kamu tidak kaya. Loh iya, orang kaya itu jam 7, wah sudah waktunya ngantor, sudah waktunya kerja. Begitu dia tidak punya uang, santai sudah di rumah, tidur bangun jam 10 nggak masalah. Oke, berbahagialah orang yang miskin. Oke, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ya, yang menghibur Allah. Kalau kamu sedang galau, kalau kamu sedang sumpek, kalau kamu sedang ada masalah, bahagialah. Berarti Allah perhatian padamu. Allah sedang menyapamu, Allah sedang menyenggolmu.
Tidak apa-apa, kamu akan dapat hiburan. Allah yang akan tanggung jawab bikin kamu gembira. Jadi kalau kamu sedang sumpek, tinggal kamu ngadep ke atas. Wah, saya bahagia ya Allah, kamu masih ingat padaku. Aku tidak dicuekin. Aku dikasih ujian kayak gini, berarti kan perhatian padaku. Tak pikir aku dicuekin, mau ngapain aja boleh. Ternyata diingatkan juga tuh. Itu. Bagi yang sedang berduka cita, tenang aja, nanti Allah yang akan menghibur kamu. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ini gak perlu tak jelaskan. Dunia ini miliknya orang yang penuh kasih sayang, penuh cinta, hatinya lemah lembut. Semakin kamu kemerungsung, semakin kamu terobsesi, berambisi, semakin kamu kasar, keras, semakin kamu galau dan tidak tenang hidupmu. Orang-orang yang tenang dan menguasai dunia adalah orang-orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang lapar, orang haus itu kan biasanya nyari. Karena kamu lapar dan haus kebenaran, maka kamu akan nyari kebenaran. Dan tidak ada orang yang nyari kebenaran dan gagal. Cari cerita-cerita para filosof, cerita para nabi, Allah akan menyambutmu sampai kamu puas. Nabi Ibrahim nyari kebenaran, dan ketika Allah puas dengan usahanya, dianugerahilah kebenaran itu. Entah dengan jalan apa. Jadi bahagialah kamu yang masih pingin cari ilmu, pingin dapat pengetahuan. Apalagi umur-umur kalian. Meskipun kadang-kadang kamu salah niat. Masih muda niatnya besok kerja apa, besok kaya apa enggak, besok kawin sama siapa, kuliah ini ijazahku laku apa enggak. Yang di pikiranmu kan itu. Eman-eman. Kalau kamu nyari kebenaran, yang kecil-kecil akan ikut. Kamu akan dipuaskan oleh Allah dalam hidupmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Derajatmu akan tinggi kalau kamu jalan di dunia keilmuan. Derajat tinggi tidak harus kaya. Biar nanti kamu rasakan sendiri. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka juga akan dapat kemurahan dari Allah. Jangan pelit. Pelit itu tidak cuma urusan uang, urusan ilmu, bahkan urusan senyum, murahlah. Ya kan? Terus berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hanya yang hatinya jernih yang bisa merasakan dan tahu kehadiran Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bawa kedamaian, kamu akan disebut pasukannya Allah. Kalau dalam bahasa kita mungkin Hizbullah, anak-anak Allah, pasukannya Allah. Dan orang yang disebut ini adalah orang-orang yang membawa kedamaian, bukan orang-orang yang bawa rusuh, bawa sumpek, bawa kacau. Mereka pasti bukan tentaranya Allah. Allah malah malu kalau nyebut itu pasukannya. Ya kan? Pasukanku kok kayak gitu kan, nggak mau mesti Allah. Pasukannya Allah adalah orang-orang yang membawa kedamaian. Dan terakhir, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah pemilik kerajaan surga. Maka kalau kamu merasa sudah tahu benar, hidup dalam kebenaran, tidak harus takut apapun, tidak harus gentar dengan resiko apapun. Apapun yang terjadi, surga milikmu besok. Nah, itu kalimat-kalimat awal dari khutbah di atas bukit. Ini kalimat, ini saya loncat-loncatin ya, tak pilih sak senengku, sing sekirane mungkin ada hikmah yang bisa kalian ambil. Yang kedua, urusan bahagia-bahagia sudah. Terus sekarang pesannya lagi dari Isa alaihi salam, kamu harus jeli ya. Jangan kamu berikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi.
supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Hati-hati berhadapan dengan orang bodoh, orang yang tidak mau tahu, orang yang membutakan hati dan pikirannya, dan yang sejenis itu. Manusia itu sebenarnya kalau dia tidak menutup hati dan pikirannya, banyak yang bisa dia dapat. Tapi begitu dia menutup hati dan pikirannya, dia bisa lebih berbahaya daripada yang bahaya. Jadi hati-hati. Orang-orang kayak gini tidak bisa dikasih yang suci-suci, yang agung-agung. Karena mereka sudah terikat, sudah terpesona oleh yang selain itu. Kalau kamu kasih yang baik-baik, kadang yang indah-indah, yang bagus-bagus, yang benar-benar, oleh mereka malah diinjak-injak. Dan bahkan selanjutnya kamu yang dikejar-kejar. Jadi ini pesannya Nabi Isa. Ada orang-orang tertentu yang kamu harus ngerti levelnya. Jangan ujuk-ujuk, pokoknya ini kebenaran Pak, mau tak sampaikan. Yungkus sih. Karena ketika itu ndak pas, akan balik padamu sendiri. Jadi ini pesan ketika kamu mungkin jadi da'i atau kamu mau dakwah menyampaikan sesuatu, dilihat makomnya, levelnya. Ya kamu ngerti misalnya karena kamu sering ngaji filsafat, kamu ngerti kalau wah Karl Marx itu bagus loh, itu untuk keadilan sosial, Marxisme dan kawan-kawan. Cuma kamu jangan besok pulang kampung khotbah terus kamu tema kita jamaah Jumat adalah Marxisme. Nah, mereka tidak ngerti itu, makomnya belum nyampe. Mari kita melakukan revolusi proletar untuk menundukkan orang-orang borjuis, orang nyambung. Yang terjadi apa? Pikiranmu akan diinjak-injak dan ia akan berbalik mengoyak kamu. Makomnya belum nyampe. Bukan salah yang kamu omongkan, cuma mereka memang belum levelnya. Bukan tidak level ya, belum. Harus pelan-pelan. Ya kayak ngaji filsafat ini kan dulu saya mulainya dari pengantar, terus tema-tema besar, ontologi, epistemologi, terus baru masuk ke aliran-aliran, baru masuk detail ke tokoh-tokoh. Kalau begitu masuk ujuk-ujuk saya masuk dengan Zarathustra, kamu puyeng mesti. Landasannya belum ada. Jadi hati-hati ketika dakwah. Ini sindiran, tak ambil. Jangan berdoa seperti orang munafik. Kayak gimana orang munafik itu pingin dilihat orang. Atau seperti bertele-tele kayak orang baca puisi, banyak kata-katanya. Kan sekarang banyak tuh orang baca doa, mungkin peringatan apa gitu. Ya Allah, sebagaimana Engkau tahu, kami semua di sini adalah hamba-Mu. Hari ini kami semua menghadap-Mu dalam rangka peringatan. Ya, itu macam puisi apa ndonga. Ya ora jelas. Nah itu bertele-tele bulet. Ya mbok kamu tuh the point aja minta apa kan jelas. Tapi pengantarnya terlalu panjang. Atau kayak orang munafik pingin dilihat. Tadi baru ngomong ketawa-ketawa, begitu doa pun nangis-nangis. Itu jalurnya dari mana? Kok tiba-tiba nangis? Karena pas doa ini. Lah doanya doa apa dulu? Wong doa minta Robbana Atina, minta kesejahteraan kok sambil nangis. Hubungannya apa? Jangan-jangan cuma acting, cuma action karena disuting. Nah itu diingatkan. Jangan berdoa kayak orang munafik deh, pengen dilihat orang. Ya kecuali kamu sedang main film terus sedang acting berdoa sambil nangis-nangis, itu kan biasa kalau film. Cuma kalau beneran ya gak usah kayak gitulah. Katanya Isa, kalau engkau berdoa, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah pada Tuhanmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Tuhan yang melihat yang tersembunyi akan membalas. Jadi lebih khudu' dan lebih khusyuk,
Bukan doa pingin acting, dan juga bukan doa yang bulat. Namanya minta itu kan paling enggak kita harus ngerti yang kita minta apa. Banyak saya bilang kita berdoa hari ini itu kan doa apalan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umasita. Apalan tuwa terus karepe njaluk apa ndak jelas pokoknya amin. Amin ngono wis. Iya. Oke. Jadi, ini pelajaran adab berdoa. Di kita ada banyak teori luar biasa. Ya, nanti ajarannya Isa ini kan mengingatkan mentalitas orang yang berdoa. Jangan munafik, jangan bertele-tele. Oke, ya kan kayak tadi lu mau puisi, ya Allah, sebagaimana engkau tahu, kami hari ini semua menghadapmu. Itu kan ya, malaikatnya mesti halawis ngerti njaluk apa kesuwen. Lah ya kan, loh, kalau kamu jujur, puisinya itu untuk Allah, untuk malaikat, apa untuk biar kamu acting? Biar orang terharu, biar orang kagum. Silahkan diprosentase sendiri. Oke, terus intinya teorinya Isa ada di sini. Satu ketika ada orang-orang Farisi. Orang Farisi ini kelompok Yahudi tertentu, bukan orang Persia, yang ingin nguji Yesus dan bertanya, Guru, hukum mana sih yang paling utama dalam Taurat? Karena memang tadi kan misinya Isa itu kan musaddiqon, membenarkan Taurat. Jawabannya Isa, jawabannya Yesus, intinya Taurat adalah cinta. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Jadi yang pertama, tauhid itu kan menomorsatukan Allah dalam hidup kita kalau di Islam. Cuma kamu kan gak pernah tanya, relasimu sama Allah itu jenisnya relasi apa sih? Nah, sebenarnya kalau kamu jeli, mirip dengan yang dibilang oleh Yesus. Relasi kita sama Allah itu harusnya relasi cinta. Jadi relasi kasih, relasi cinta. Bukan, selama ini kita banyak relasinya relasi dagang. Jadi kita ingin beramal berapa, terus kita minta pahala berapa. Itu relasi dagang, relasi negosiasi. Ya Allah, saya bangun jam 3 pagi, katanya kamu nyuruh gitu, makanya capek-capek saya belain bangun. Sekarang saya minta nilaiku A semua ya Allah. Itu negosiasi, kan? Katanya Isa, ndak. Hukum paling utama, relasi utama itu kasih. Ya Allah, kamu menyuruhku bangun sepertiga malam terakhir, aku bangun karena aku cinta padamu. Kan gitu. Kayak kamu yang baru pacaran itu loh, disuruh ngapain aja kan mau. Jauh-jauh hujan-hujan suruh apel juga mau. Suruh nge-SMS tiap hari mau juga. Kadang-kadang gak disuruh juga kamu nge-SMS, ya kan? Karena kamu sayang padanya. Pada Allah juga begitu harusnya. Kamu disuruh sholat 5 waktu ya sholat. Gak diwajibkan yang sunah-sunah, kamu jalanin aja. Kenapa? Karena kamu cinta padanya. Ada juga yang jalankan sunah-sunah. Kenapa? Karena nyali fadilahnya, Pak. Kalau sholat kayak gini itu rezekinya lancar. Kalau sholat kayak gini, itu berarti masih dagang, belum cinta. Mari kita gerakkan sholat duha, karena dengan sholat duha rezeki kita lancar. Itu dagang. Relasinya dagang. Relasi cinta itu karena Allah nyuruh kita. Karena meskipun Allah gak mewajibkan, tapi karena kita cinta pada Allah. Jangan kan gak disuruh, dikasih isyarat saja kita mau jalan. Itu namanya relasinya relasi cinta. Yang kedua, itu kan yang ke atas. Sekarang hukum utama yang kedua, yang horizontal. Sama manusia juga begitu. Kita harus relasinya relasi kasih, relasi cinta. Tak jelasin dikit bedanya cinta sama sayang sama kasih. Kasih sayang biasanya jadi satu.
Kalau cinta itu biasanya intensional, ada targetnya jelas. Kalau kasih, tidak ada targetnya, pokoknya semuanya dirangkum. Itu kayak bedanya Rahman sama Rahim. Semua makhluk dapat Rahimnya Allah, dapat kasihnya Allah, tapi tidak semuanya dapat Rahmannya. Kamu cintai semua manusia, tapi di antara manusia yang kamu cintai itu kan, ketika semua itu berarti namanya kasih. Ada satu yang kamu cintai serius, karena kamu kemarin dapat pandangan pertama misalnya. Nah, itu cinta, ada intensinya. Jadi ada targetnya jelas. Jadi ada hasrat, ada keinginan, itu ada cinta. Tapi kalau kasih itu biasanya pokoknya untuk semuanya. Jadi kamu buka jiwamu lebar-lebar, semua bisa masuk. Tapi kalau cinta, kamu yang keluar menuju sesuatu yang kamu cintai. Tapi kalau kasih, yang keluar kamu masukkan semua bagian dari dirimu. Nah, itu kasih. Dan inti ajarannya Isa itu kasih. Jadi cinta, kasih untuk semua orang. Kita lihat beberapa teorinya ya. Versi pertama, ini juga di khutbahnya Isa. Kenapa kita mengasihi Allah? Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Dan bukti bahwa kita mengasihi kita apa? Bahwa kita mengasihi Allah apa? Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Kalau kamu ngaku cinta pada Allah tapi bikin susah orang lain, tapi kamu masih membenci orang lain, dalam dirimu masih ada benci pada sesuatu, katanya Isa, kamu pendusta. Tidak mungkin. Kenapa? Karena barang siapa yang masih punya benci, barang siapa yang tidak mengasihi saudara yang bisa dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Wong kamu mencintai yang lain dan mencintai Allah itu sudah susah luar biasa, apalagi membenci yang lain dan mencintai Allah. Karena Allah lebih susah untuk dicintai, karena tidak kelihatan. Kalau terhadap yang kelihatan aja kamu tidak bisa jatuh cinta, apalagi terhadap yang tidak kelihatan. Kalau sama orang lain kamu masih suka ngamuk, suka mencela, suka mencaci, mengkafirkan, menyesatkan, memurtadkan, berarti ada kebencian dalam dirimu. Pasti relasimu sama Allah bukan cinta. Itu penjelasannya bisa panjang, tapi cukup kamu ingat, semakin banyak kebencian dalam dirimu, sebenarnya semakin jauh kamu dari Allah dan dari cintanya. Itu teori yang pertama. Jadi patokan pertama, sejauh apa cinta dan kasihmu pada Allah, itu bisa diukur dari sejauh mana masih ada kebencian dalam batinmu terhadap apa saja. Jadi itu rumus pertama. Rumus kedua, ini kayak pelajaran filsafat cinta tapi dari tradisi Kristen. Tidak apa-apa, nanti next time kita cari tradisi yang lain. Mungkin nanti ada sesi filsafat cinta, atau setelah filsafat cinta selesai kita tambah lagi satu sesi filsafat seks. Ada, saya kemarin baru dapat buku Philosophy of Pornography. Bukunya tebal sekian. Tidak ada gambarnya, kamu mesti nggak suka. Ya, bayanganmu kan kalau filosofi pornografi terus ono gambari, kamu kan ngincer gambari, tidak ada. Ya, yang ada gambarnya dijual terpisah. Oke. Yo, harganya beda. Oke. Teori kedua, kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata padamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ini yang paling terkenal. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu.
Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ini teori, kalau kamu baca literal seolah-olah konyol, tapi padahal tidak. Jadi ini sebenarnya sebuah metafor yang luar biasa. Maknanya yang pertama adalah jangan menyimpan dendam dan balas dendam dalam batinmu. Karena begitu ada dendam, di situ pasti ada kebencian. Begitu ada kebencian, kamu kehilangan cinta dan kasih. Jangan salah, kalau kamu baca kisah-kisahnya Nabi Muhammad pun banyak sebenarnya yang ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan. Nabi tiap hari lewat di rumahnya orang yang tiap subuh lewat, Nabi diludahi. Itu kan luar biasa. Kalau mata balas mata, gigi balas gigi, harusnya Nabi Muhammad datang ke rumahnya, tak balas genti, cuh gitu. Tapi kan enggak. Nabi sabar, diludahi ya diusap, nanti di masjid wudu dibersihkan lagi. Terus sampai satu ketika tidak ada yang ngeludahi. Nabi berhenti, kaget. Loh kok tidak diludahi? Ini langganannya kemana biasanya ngeludahi? Ya kan? Loh malah nunggu, itu kan ditampar pipi kiri, kasihkan pipi kanan. Tapi terus ditanya, kemana sih si fulan yang biasa ngeludahi saya? Oh sekarang sakit Nabi. Dan Nabi orang pertama yang menjenguk. Oh itu kan pipi kanan ditampar, dikasih pipi kiri. Dan dengan gaya inilah Islam sukses. Dengan gaya itulah dulu Isa sukses. Kalau selalu mata ganti mata, gigi ganti gigi, dunia ini rusak. Kenapa Imam Samudra ngebom? Itu mata ganti mata, gigi jadi ganti gigi. Dia melihat penderitaan di Palestina, bagaimana orang-orang Palestina dibantai, sebagai gantinya sekarang orang bule, sekarang tak bunuhin semua. Itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau peradaban manusia dibangun dengan basis ini, ya dunia rusak. Tidak naik kelas kita. Sebenarnya adil itu memang boleh. Kamu dicolok matamu, kamu balas nyolok matanya, itu sah imbas. Tapi nilainya 0. Kalau sepak bola seri, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Kalau seri, derajatmu sama dengan derajatnya yang tadi nyolok. Kalau kamu ditampar pipi kiri dan balas nampar pipi kirinya dia, skornya seri. Kamu tidak lebih baik dari dia, podo wae. Jadi filosofinya di situ. Apa ndak boleh Pak saya balas? Ya boleh. Ya memang hakmu mata ganti mata. Tapi ketika kamu balas, ya berarti makommu sama dia sekarang sama. Dan agama kan tidak ingin manusia itu stuck levelnya nggak naik-naik. Naiknya level ada dikasih. Kalau kamu dicurangi, jangan balas mencurangi. Kalau kamu dicurangi, balas mencurangi, ya levelmu bodoh, sama-sama ahli curang semua. Kalau kamu maling, dimaling, terus kamu juga maling, bodoh malingnya. Kamu kehilangan sandal habis Jumatan, terus kamu ngambil sandalnya orang lain. Itu kan karena kamu dimaling, maka sekarang kamu maling. Kan gitu. Sah no Pak, saya kehilangan sandal, sekarang dapat sandal 1. Nah itu berarti podo malinge. Ya kan, harusnya kalau kamu kehilangan sandal 1, sandal yang satunya lagi kamu buang. Itu kan kayak ceritanya Gandhi itu kan, waktu dia mau naik kereta karena kesusu, sandalnya yang satu ketinggalan di bawah, keretanya jalan, terus sepatunya yang satu dicopot, dilemparkan ke sana. Ketika ditanya orang, loh kok malah sampean buang dua-duanya? Ya kasihan, nanti yang nemu cuma sebelah kan tidak enak, tidak bisa dipakai. Biar manfaat temuannya, ya dua-duanya harus dikasih. Nah, itu
teori kedua. Ya memang berat dilaksanakan kayak gini, tapi kalau makommu pengen naik, levelmu pengen naik sebagai manusia, harus dicoba. Dan Nabi kan banyak sekali hadis yang mengisyaratkan semacam ini, dan Nabi juga banyak mencontohkan semacam ini. Kalau mata balas mata, gigi balas gigi, begitu Fathul Mekah yang dibunuh pertama adalah Abu Sufyan. Tapi kan enggak, Nabi malah bilang barang siapa berlindung di rumahnya Abu Sufyan, dia termasuk yang selamat, terlindungi. Oh, itu ditampar pipi kiri, dibalas dikasih pipi kanan. Oke, jadi itu teori kasih yang kedua. Teori kasih yang ketiga, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata padamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu mengikuti Tuhanmu yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah terus upahmu, pahalamu apa? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam pada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi, kalau kamu hanya sayang pada orang yang sayang padamu, bedanya apa kamu dengan orang lain? Bedanya apa dengan tukang pajak? Bedanya apa dengan orang dagang? Jadi, kasihilah semua orang, zaliman au mazluman, dia yang mendukungmu atau menyusahkanmu. Bagi orang yang mendukungmu, berterima kasihlah. Bagi orang yang menyusahkanmu, kasihilah dan berdoalah, biar mereka jadi beres. Kayak Nabi Muhammad waktu dilempari, waktu di Taif, Jibril aja sampai tersinggung, sampai datang ke Nabi. Nabi, kalau mau tak balik sekarang tanah Taif, orang yang di atas bumi semua akan ada di bawah bumi detik ini juga. Itu kalau kalian kan mesti sip itu, tambah lagi iya kan? Diajar aja satu-satu, itu. Cuma kan karena Nabi kan tidak begitu. Jadi pokoknya sikat aja. Nggak. Jadi dikasih semua. Kalau belum sadar ya didoakan biar sadar. Kalau kamu diserbu dan kamu nyerbu mereka, padha wae. Kalau kamu dikecewakan dan kamu balas mengecewakan mereka, sama saja. Levelmu sama saja. Makanya kalau kamu hanya menyukai dan mengasihi orang yang mengasihi kamu, terus upahmu apa? Pahalamu di mana? Tidak ada. Wong memang orang itu berbuat baik padamu dan kamu berbuat baik padanya. Nggak ada kelebihan apapun. Kelebihan itu orang yang tidak suka padamu berbuat jahat padamu dan kamu tetap berbuat baik padanya. Baru disebut kamu lebih utama dari dia. Kamu punya pahala lebih dari dia, itu baru kamu lebih. Tapi kalau hanya balas-membalas selevel, ya kamu tidak beda sama mereka. Oke. Teori yang keempat, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu. Mengapa engkau melihat duri di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan duri itu dari matamu, padahal ada balok dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk bisa mengeluarkan duri dari mata saudaramu. Bisa dipahami ya? Jangan sok menghakimi, menyalah-nyalahkan orang, mensesat-sesatkan orang. Kan sekarang banyak mengkafir-kafirkan orang, memurtad-murtadkan orang. Karena
mungkin besok dengan standar yang sama kamu akan dibalas, dikafirkan, disesatkan, dimurtadkan. Dengan teori yang sama, dengan ukuran yang sama yang kamu pakai untuk tadi ngukur orang lain. Ya entah ukuran itu apa, sekarang banyak contohnya. Kebanyakan kita tidak sadar salah kita, lebih melihat salahnya orang lain. Kamu tidak sadar matamu ketutup balok, kamu ribut kalau di mata temanmu ada duri. Buang dulu balokmu, baru kamu ribut dengan durinya. Jadi ini kasih yang keempat. Makanya ada cerita suatu ketika Isa melihat seorang perempuan dirajam. Mungkin pernah dengar ya. Ketika baru mulai dirajam, Isa datang, ini ada apa, kok ada perempuan dilempari batu. Dia salah, dia berzina. Oh, dia dilempari karena salah toh. Iya, kalau begitu yang boleh ngelempar adalah yang tidak pernah punya salah. Akhirnya rasido. Karena setiap orang merasa, oh iya ya, aku ngelempar-ngelempar itu emangnya aku tidak punya salah, emangnya aku tidak punya dosa. Kalau aku punya dosa, punya salah juga, harusnya juga tidak cuma ngelempar, aku juga harusnya juga dilempari. Nah itu teori keempat. Teori kelima, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, kayak aku sing ceramah ya, kayak Nabi Isa ini. Saudara-saudara, janganlah menuntut pembalasan, tapi berilah hak Allah akan murkanya. Sebab ada tertulis pembalasan, ini katanya Allah, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Sekarang kan banyak orang kayak Allah, menghakimi, membalas, menyiksa dengan alasan tertentu. Kalau katanya Isa, jangan salah, itu haknya Allah. Kamu merampas haknya manusia aja dosanya besar, apalagi merampas haknya Allah. Jangan dirampaslah haknya Allah itu. Allah bilang pembalasan itu hakku, aku yang akan nuntut pembalasan, kamu tidak usah ikut. Manusia itu objek, bukan subjek kalau dalam urusan pembalasan amal perbuatan. Nah, itu yang kedua. Oleh karena itu, apa sih yang harus kita lakukan? Kita jadi manusia saja yang baik. Kayak gimana manusia yang baik? Jika jika musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Selama dia masih manusia, kalau kamu berbuat baik padanya, meskipun dia musuhmu, lama-lama itu perbuatan baikmu itu kalau kayak menumpuk bara di kepalanya. Jadi jangan kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, itu teorinya Isa. Karena memang orangnya lembut, tidak suka kekerasan. Yang terakhir, yang tentang kasih, masih 10 menit. Sebenarnya masih banyak, nanti kalian baca sendiri di slide-nya. Melihat orang-orang yang banyak itu ada di narasi khutbah di atas bukit. Tergeraklah hati Isa oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Teori domba dan gembala ini sangat terkenal kalau dalam tradisi Kristiani. Jadi kalau ada orang tersesat, anggaplah dia domba yang tersesat. Domba yang tersesat itu apa? Ya diselamatin, dikumpulin lagi sama kelompok domba yang tidak sesat. Hari ini kamu kalau ada yang sesat, kamu marah-marahi, kamu caci maki, kamu pukuli, kamu serbu, ya dia tidak jadi selamat. Sesat itu kan kesasar. Orang kesasar, arahkan ke jalan yang tidak nyasar. Kan itu aja teorinya.
Dan jangan salah, ada beberapa narasi yang bagus. Ini tak loncati ya. Ada analogi yang bagus dari Isa. Gimana pendapatmu, katanya Isa. Kalau ada orang punya 100 ekor domba, terus hilang satu, tersesat satu, maka yang 90 dimasukkan kandang, 99, yang satu ini kan dicari mati-matian, ya kan? Dan begitu satu ini ketemu, ini kan orang yang menemukan domba satu ini kan senangnya luar biasa, bahkan melebihi sayangnya terhadap 99 yang lain. Alhamdulillah yang satu ini ketemu. Analoginya apa? Kamu yang merasa berdosa, merasa orang banyak dosa, merasa orang yang tidak karu-karuan, sholatnya sering bolong, jangan khawatir. Kamu ada kesempatan sangat disayang oleh Allah. Kenapa tobatlah? Begitu kamu tobat, itu kayak domba yang semula hilang terus ketemu. Yang nemu mesti senang luar biasa, alhamdulillah. Yang 99 itu loh dicuekin, yang satu ketemu ini yang diciumin, alhamdulillah saya. Jadi itu bagi saya analogi yang cerdas tentang domba yang hilang. Jadi kamu tidak usah putus asa, harapanmu masih besar. Bahkan mungkin melebihi sayangnya Allah pada yang sudah alim dari dulu, yang sudah kiai, sudah ulama. Wis biasa Allah, wis aman orang ini. Yang tidak aman, yang dipikir jadi pikiran kan kalian, yang masih tidak karu-karuan itu. Nah, jadi masih ada kesempatan kamu jadi yang paling disayang oleh Allah. Oke, kita lanjuti. Ini sama kayak cerita ini, ada perumpamaan, ada dua orang sama-sama punya utang. Yang satu utangnya cuma 200, yang satu 2000. Karena sama-sama nggak bisa bayar, akhirnya karena yang mengutangi ini dermawan, ya sudahlah tak ikhlaskan semua. Kalau dihitung antara orang yang utang 200 sama 2000 itu, terus tanya, kira-kira Allah lebih sayang yang mana? Tentu lebih sayang sama yang utangnya banyak. Utangnya banyak aja diikhlaskan, dua-duanya diikhlaskan. Yang utangnya sedikit diikhlaskan, yang utangnya banyak diikhlaskan. Secara logis berarti Allah lebih sayang dengan yang utangnya banyak. Berarti apa? Jangan minder kalau dosamu banyak. Ya kan? Orang dosanya kecil tobat diampuni, orang dosanya besar tobat diampuni. Dan secara logika sebenarnya yang lebih disayang apa? Yang dosanya besar ini tadi. Dosanya besar aja diampuni. Jadi justru yang lebih disayang yang dosanya besar. Jadi kamu jangan minder kalau dosamu besar. Kalau ini cerita tentang hakim yang buruk. Ini sebenarnya filosofi doa. Jadi ada cerita seorang janda, seorang perempuan yang tiap hari mengadu ke hakim. Sebenarnya hakimnya ini hakim jelek. Jadi hakim yang korup lah ya hari ini, hakim yang tidak beres. Nah, janda ini ngadu terus ke hakim ini. Hakim ini cuek, ngapain tak ladeni janda ini. Oh, janda nggak menguntungkan bagiku, uangnya kecil, wis tua. Nah, kalau masih muda sih masih lumayan. Sudah tua nggak ada untungnya bagiku. Jadi tiap hari minta dicuekin. Lama-lama minta terus kan sebelah lah, kok lama-lama kok ganggu. Ya sudahlah, minta mau apa, ya wis tak turuti. Paling tidak seandainya kamu merasa nggak dekat dengan Allah, tapi kamu butuh sesuatu, kamu kan terus berdoa. Biar doamu dikabulkan, cerewetlah kayak janda tadi. Tiap hari berdoalah, tiap hari mintalah. Lama-lama Allah bosan. Ya wis tak kabulin lah. Daripada ganggu aku terus, ini susah dengerin kamu ngerengek tiap hari. Nah, itu analoginya. Maka jangan sungkan-sungkan berdoa apapun itu, bahkan yang tentang yang paling remeh sekalipun, yang menurut kamu tidak penting. Ini nggak penting ya, perlu berdoa nggak? Doa aja, ya kan? Oke, ya Allah, semoga ujian besok nilaiku 100 lah. Satu mata kuliah ini tidak apa-apa. Itu kan kayak tidak penting banget, gitu aja minta. Tapi minta aja.
Sopo ngerti kayak hakim tadi. Jane Allah ngabulin ya untungnya apa ya Allah tidak. Tapi kan mungkin Allah capek dengerin kamu doa tiap hari ini. Kalau nggak cepat dikabulkan, sumpah aku tiap hari dengerin doanya. Itu analogi hakim yang buruk. Kalau ini analogi tentang ilalang, nanti kamu baca sendiri ya. Hikmahnya analogi ilalang itu bahwa dalam hidup ini kok bisa Pak ada orang jahat, orang banyak dosanya, dibiarin aja oleh Allah. Kok dia juga ikut enak. Nah itu kayak orang nanam padi misalnya. Begitu dia nanam padi, ada musuhnya yang iseng, kurang ajar dia nanam padi, tak kasih alang-alang. Akhirnya apa? Di sela-sela padi tumbuh alang-alang. Harusnya alang-alang itu kan diambil, tapi kan ya janganlah alang-alangnya jangan diambil, karena kalau alang-alangnya dipanen, ikut kepanen juga padinya. Dan itulah yang ada di pikiran Allah. Kalau orang jahat itu dibasmi hari ini, yang baik juga akan ikut. Kalau banyak orang jahat terus dikasih tsunami, emangnya yang kena tsunami hanya orang baik, orang jahat, kan yang baik juga ikut. Jadi ya besok kalau sudah selesai matang semua, dipanen semua, baru dipisah. Ini alang-alang, ini padi. Maka kamu jangan gaya kok merasa saya itu sudah males sholat Pak, sudah nggak pernah lagi puasa, tapi hidupku kok enak-enak aja Pak. Kok ndak ada susahnya, kan ada yang kayak gitu toh. Jangan-jangan aku ini wali Pak, mungkin kamu ngerasa gitu. Kok aku dikasih enak terus sama Allah. Jangan salah, jangan-jangan kamu ilalang itu tadi. Allah nggak ngasih apa-apa padamu karena nunggu panen besok. Begitu sudah panen, yang alang-alang dibakar dia, sementara yang padi masuk lumbung. Yang baik masuk surga, yang jelek dibakar. Nah itu analoginya alang-alang. Nanti kalau kamu ada yang penelitian terhadap Alkitab, banyak sekali perumpamaan-perumpamaan semacam ini. Dan kebanyakan ranahnya akhlak. Ya termasuk penabur. Makanya nanti ada aliran Kristen namanya aliran penabur. Penabur itu analogi orang nanam, menabur benih. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, akhirnya hilang dimakan burung. Ada benih yang jatuh di tanah yang tidak subur, yang berbatu-batu, baru tumbuh sebentar, mati lagi karena nggak bisa hidup. Ada benih yang jatuhnya di pohon yang banyak semak-semaknya, banyak parasitnya, sehingga dia tidak bisa besar, lama-lama malah kejepit mati. Ada yang tumbuh di tanah yang subur. Kalau yang di pinggir jalan itu analogi dari orang yang tidak pernah ngerti ajaran, sampai ada burung yang makan, sampai dia dimakan oleh ajaran-ajaran yang jelek. Dia tidak pernah ngerti ajaran yang baik. Ada yang pernah ngerti ajaran yang baik, cuma dia nggak tahan banting, sehingga ketika datang kesulitan, dia terus balik kucing. Ada yang tumbuhnya di tengah semak. Dia tumbuh sih, tapi tergoda, terhimpit oleh hal-hal lain, oleh dunia, oleh harta, oleh wanita, sehingga tumbuh tapi nggak bisa berbuah. Lama-lama juga mati. Dan yang baik adalah tumbuh di tanah yang baik. Nah, ini logikanya penabur. Imanmu itu ada di tanah yang apa sekarang? Dia bisa subur dan berbuah apa enggak? Nah, itu silahkan kamu introspeksi sendiri. Dan yang terakhir, saya ambil dari khotbah di atas bukit, analogi garam. Engkau adalah garamnya dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ini semacam tegaskan jati dirimu. Kalau kamu muslim, yo kayak gimana cirinya muslim, wujudkan itu. Kalau kamu orang baik, orang soleh, ya seperti apa orang soleh, wujudkan itu. Kalau tidak, kamu seperti garam yang tawar. Garam itu dicari asinnya.
Kalau dia sudah tawar, mengasinkannya gimana? Dengan apa ya diasinkan? Biasanya orang mengasinkan dengan garam. Tapi kalau garamnya sendiri sudah cair gimana? Sudah tawar gimana? Sudah tidak bisa lagi. Satu-satunya jalan, kamu akan dibuang dan diinjak orang. Tidak ada gunanya. Maka garamilah hidupmu. Garam itu kan yang bikin hidupmu ada rasanya. Ada rasanya berarti ada maknanya. Hidupnya jangan flat, harus ada maknanya. Dari situ kamu bisa menggarami dunia, menggarami hidupmu. Kalau tidak, kamu akan terbuang. Bahkan kamu akan diinjak orang, dianggap tidak penting. Nah, itu teori terakhir malam ini. Sebenarnya masih banyak, cuma ini mancing aja bagi kalian. Banyak tokoh, banyak horizon keilmuan yang selama ini kita tutup telinga dan mata kita untuk mengaksesnya hanya karena bungkus. Ini salah satu contoh. Sebenarnya tadi yang tak sebut di atas semua itu, kalau tiba-tiba tak tunjukkan footnote-nya, ini ada di Markus pasal sekian, ayat sekian, itu mungkin kamu rasanya beda. Kamu sudah anggap ini, Kristen Pak, tidak sudah lah. Tapi ketika bungkusnya tak buang semacam ini, itu kan rasanya beda. Seolah-olah, ini hikmah yang penting. Itu sebenarnya kasus, dalam banyak kasus selama ini kita semacam itu. Ada beberapa slide yang belum sempat tak baca, kalian baca sendiri. Sebenarnya masih banyak analogi-analogi baik dari Al-Quran maupun dari Alkitab. Oke, saya kira itu. Minggu depan kita ketemu dari tradisi yang agak berbeda. Keluar dari anak cucunya Ibrahim, kita masuk ke India. Kita ketemu Krishna. Ya tentunya pinjem mulutnya Walmiki, karena kita kenal Krishna dari Walmiki, pendeta Hindu zaman itu. Krishna dan Bhagavad Gitanya, kita bisa ambil apa hikmah dari Krishna. Kita tunggu minggu depan, dan minggu terakhir kita akan ngomong Semar dari tradisi Jawa, manusia-manusia langit. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, wallahu a'lam bissawab, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.